Langsung saja kita perbarui informasi terkait kebakaran di Tebet, Jakarta Selatan. Kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Iwan Hermawan. Halo Iwan, bagaimana pantauan Anda di lokasi? Apakah api sudah berhasil dipadamkan dan bagaimana kondisinya di sana? Ya baik, terima kasih Benny, dan betul sekali memang api sudah berhasil dipadamkan oleh pemadam kebakaran. Total tadi pemadam kebakaran mengerahkan ada sekitar 20 unit pemadam kebakaran untuk memadamkan api dalam kebakaran di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan ini. Dan selain itu mereka juga mengerahkan sebanyak sekitar 70 personil. Dan Benny, seperti yang bisa dilihat ini saat ini kondisinya sudah seperti ini. Ini sudah dari pihak pemadam kebakaran sudah menyelesaikan semua pemadamannya, jadi pendinginan pun sudah selesai. Karena memang kebakaran ini terjadi pada pukul 6 pagi tadi, di mana sebagian warga ini dalam keadaan tertidur seperti itu. Dan oleh karena itu, yang cukup menyedihkan Benny adalah dari kebakaran ini sebenarnya kalau dilihat dari sisi besaran kebakarannya sebenarnya tidak terlalu besar, hanya ada sekitar 3 rumah. Dan namun 3 rumah ini ditempati oleh 27 jiwa atau sekitar 10 kakak. Jadi 3 rumah ini sebagiannya itu adalah dibuat semacam kontrakan seperti itu, semacam kos-kosan ataupun kontrakan. Jadi memang situasi di dalam 3 rumah ini cukup padat. Dan yang menyedihkan karena terjadi pada pagi hari di mana warga sebagian besar masih tertidur. Jadi korban jiwa akibat kebakaran ini cukup tinggi, yaitu ada 4 orang, dan semuanya, lebih menyedihkan lagi, semuanya adalah anak-anak. Usianya pun masih sangat muda, yaitu umur 3 tahun, 4 tahun, 7 tahun, dan 14 tahun. Jadi ketika kami berbicara dengan warga ataupun dengan korban yang tinggal di tempat ini, memang kejadiannya sangat cepat sekali. Api tiba-tiba membakar dengan cepat, dan kemudian dari korban, jadi ada beberapa korban, ada satu keluarga itu yang korbannya anaknya ada 3 begitu ya. Jadi dia hanya sempat menyelamatkan satu saja anaknya yang masih bayi seperti itu. Dan kemudian anaknya yang lain yang berusia 7 tahun dan 4 tahun tidak sempat diselamatkan dan akhirnya meninggal dunia. Begitu pula dengan korban-korban lainnya, kepala keluarga lainnya. Jadi walaupun bisa berhasil menyelamatkan diri, tetapi harta mereka tidak ada yang berhasil diselamatkan. KTP, identitas, surat-surat berharga, barang berharga, pakaian, semuanya hangus karena kebakaran terjadi begitu cepat. Dan seperti yang Benny bisa lihat, memang situasinya rumah-rumah di sini itu sangat padat seperti itu ya. Dan bisa dibayangkan ketika misalnya rumah sebesar ini kemudian dibuat menjadi beberapa kontrakan, tentu situasinya akan lebih sempit lagi, dan itu menyulitkan juga bagi para korban untuk melarikan diri ketika terjadi kebakaran seperti itu, Benny. Jadi kita bisa membayangkan betapa kesulitannya mereka ketika pagi hari tiba-tiba dibangunkan karena adanya kebakaran dan kemudian harus menyelamatkan diri, sementara akses untuk keluar pun bisa dilihat ini pasti sangat minim. Dan seperti bisa lihat sendiri juga, ini gang kecil yang tentu juga akan menyulitkan bagi warga untuk melarikan diri. Dan ini juga yang menjadi kendala bagi petugas pemadam kebakaran. Jadi tadi kami berbicara dengan petugas, memang dari lokasi ini menuju ke jalan yang cukup agak besar itu memang cukup jauh, ada sekitar 200 sampai 300 meter. Dan kemudian juga akses untuk air juga, untuk penambahan air begitu untuk sungai ataupun kali itu juga jauh dari tempat ini, dari tempat di mana unit pemadam kebakaran terparkir. Jadi dan kemudian juga pada pagi hari masih banyak mobil-mobil yang terparkir. Jadi memang kesulitan akses juga bagi para petugas pemadam kebakaran untuk segera memadamkan api. Dan total selain ada korban jiwa tadi 4 orang, ada juga 4 orang yang mengalami luka-luka. Sementara untuk korban meninggal saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri. Dan saat ini dari pihak pemerintah Kota Jakarta juga sudah men-setup ataupun membangun tempat pengungsian sementara. Tidak jauh lokasinya, hanya sekitar 30 atau 50 meter dari tempat lokasi kejadian. Karena memang tadi seperti disebutkan, ada sekitar 27 jiwa yang menjadi korban. Dan saat ini karena harta mereka habis dan juga tidak memiliki tempat tinggal. Dan seperti yang Benny bisa lihat, dari Pemprov DKI, dari BPBD DKI juga sudah membuat tenda untuk korban sebanyak 27 jiwa itu atau 10 kakak itu, untuk kemudian menjadi tempat tinggal sementara. Dan tadi kami sempat juga berbicara dengan para korban ini, dan karena mereka tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka
memohon bantuan kepada pemerintah DKI Jakarta, utamanya adalah beberapa korban ini yang selamat ini masih dalam usia sekolah, jadi mereka membutuhkan semacam seragam, buku-buku dan lain sebagainya, dan juga para korban juga tentunya membutuhkan makanan dan kemudian juga membutuhkan pakaian, dan juga untuk nantinya juga mereka berharap akan dibantu untuk mengembalikan identitas mereka karena sama sekali mereka tidak sempat menyelamatkan harta bendanya karena kebakaran terjadi begitu cepat. Dan menurut petugas pemadam kebakaran, dugaan sementara ini kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Ini sebenarnya bisa dimaklumi ya, karena memang di tempat-tempat di mana padat penduduk, kemudian banyaknya kegiatan, karena banyak kegiatan, kemudian pemasangan arus listrik, pemasangan kabel-kabel itu biasanya dilakukan secara serampangan, dan akibatnya ini terjadi kebakaran dan diperparah lagi dengan kondisi yang situasi tempat tinggal yang sangat sempit, itu juga menyulitkan bagi korban untuk melarikan diri. Dan sementara ini kami masih berada di sini, nanti kita akan memantau bagaimana kondisi para pengungsi untuk dari para korban kebakaran di kawasan Tebet ini. Sementara itu yang dapat kami laporkan dari lokasi kebakaran di Tebet, Jakarta Selatan. Kembali ke Anda, Beni. Baik, Iwan, cukup miris sekali kejadian di sana. Korbannya juga anak-anak yang terkecil 3 tahun sampai tadi umur 14 tahun, dan sekarang juga banyak warga yang juga mengungsi dan masih membutuhkan bantuan baik pakaian maupun barang kebutuhan sehari-hari karena memang barang-barang mereka begitu sudah habis, Iwan. Dan kita akan terus menunggu bagaimana perkembangan terbaru dari kebakaran di kawasan Tebet yang terjadi pada Sabtu pagi tadi. Terima kasih banyak atas laporan Anda, Iwan. Selamat bertugas kembali.